Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku semua. Semoga saudara-saudaraku semua ada selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan jasmani dan rohaninya, diluaskan rezekinya yang barokah. Dan kepada saudara-saudaraku semua yang lagi sakit ya, kalau di rumah, mungkin di rumah sakit, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan menggantinya dengan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara-saudaraku semua, di dalam video kali ini saya akan membahas sesuai judul, yaitu tentang tenaga dalam. Tapi sebelumnya kita sholawatan dulu ya, biar adem, ayem, tentrem. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah saudara-saudaraku semua, tenaga dalam ini menurut pendapat saya pribadi dan apa yang saya pelajari, yang saya alami ya. Mungkin saudara-saudaraku semua, master-master tenaga dalam, ada yang berpendapat dengan saya dan mungkin juga ada yang tidak sependapat dengan saya. Baik, menurut saya tenaga dalam itu terbagi menjadi dua bagian ya, khususnya ya, dua bagian. Satu, tenaga dalam yang belajarnya itu isian, artinya diisi ya, diisi sama guru, sama suhu, sama masternya. Biasanya melalui air putih, dijampi-jampi, didoain ya, langsung dikasihin ke muridnya, disuruh minum. Dan biasanya tuh langsung bereaksi ya di muridnya. Dan mungkin itu juga mungkin ada yang menyebutnya ilmu batin atau ilmu sambatan ya, kalau bahasa Sunda mungkin setruman atau sambatan ya. Dan biasanya itu setengah sadar, dan itu tenaganya tenaga bukan tenaga dia sendiri ya, jadi tenaganya ada yang bantu. Nah yang satu lagi, dan yang ini yang saya pelajari, tenaga dalam yang hasil dari olah napas
kita sendiri ya. Artinya guru tidak membantu dalam artian kita tidak dikasih minum dulu, dijapin dulu, tidak ya. Cuman membantunya kita disuruh mandi junub dulu, sholat tobat dulu, sholat hajat dulu, kalau malam sholat tahajud dulu. Jadi kita intinya disuruh membersihkan badan kita dulu. Dan biasanya guru cuman mengasih arahan kita bagaimana kita itu belajar khusyuk ya. Belajar khusyuk, jadi menyatukan antara pikiran dan hati, hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil pengaturan napas di dada, masuk pelan-pelan, tahan juga, terus keluarin juga pelan-pelan, sambil merasakan denyut nadi kita itu dan denyut jantung kita itu berzikir Allah gitu. Dan itu yang saya rasakan. Dan sebagai cerita ya kepada teman-teman semua ya, sebelum saya mempelajari tenaga dalam yang saya alami ini, dulu saya pernah belajar macam-macam ilmu ya, kanuragan, ilmu buhun kalau dalam bahasa Sunda, mungkin kalau di bahasa Jawa kejawen mungkin ya. Jadi segala macam ilmu, dari pasang susuk juga, dari ilmu yang namanya Braja Musti, Semu Gunting gitu ya. Dulu itu belajar ilmu itu kabita apa ya? Kepengen itu kataji. Jadi lihat orang waktu itu mecahin buah kemiri, buah muncang ya, bahasa Sundanya muncang kan, buah kemiri di giniin truk, langsung hancur. Nah itu jadi saya pengen banget kan punya ilmu gitu, dan cita-citanya dulu itu pengen jadi jawara, pengen megang pasar lah, pengen jadi jigger gitu. Jadi setiap ada teman yang bilang di sana ada guru yang bisa gini ya, saya datangin, saya pelajari gitu. Nah, akhirnya sehingga satu masa waktu itu saya bertemu dengan seseorang, mungkin itu udah hidayah dari Allah ya, saya nggak terjun terlalu dalam mempelajari ilmu yang gitu. Saya bertemu seseorang yang bawaannya itu anteng, kalem, tenang gitu. Kemudian saya tanya-tanya ke teman-teman siapa beliau, langsung teman-teman bilang gitu-gitu seorang guru ngaji, seorang guru silat. Nah saya mulai tertarik ya. Dan saya memberanikan diri diantar sama teman, nyamperin dia belajar, dia bilang baik-baik mau belajar. Alhamdulillah saya diterima ya. Waktu itu yang belajar ke beliau itu yang barengan saya itu banyak juga. Nah saya yang pertama daftar istilahnya. Nah saya yang paling akhir, yang paling belakang bisa. Nah, saya sempat bingung waktu itu, apa kok saya nggak bisa gitu. Hingga guru bilang, sekarang nanti malam katanya mandi junub dulu, langsung sholat tobat, langsung sholat hajat, setelah hajud
langsung istighfar sebanyak-banyaknya dan sholawat sebanyak-banyaknya, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya alhamdulillah waktu itu sampai saya nangis-nangis ya malam-malam, ingat-ingat dosa yang dulu kelam banget. Alhamdulillah semenjak itu besoknya saya belajar langsung, alhamdulillah langsung atas izin Allah langsung bisa ya. Nah waktu itu langsung bisa. Nah waktu saya udah bisa, saya jadi berubahnya nggak yang tadinya waktu dulu pengen belajar itu, pengen ilmu itu, pengen jadi orang sakti, pengen jadi jawara ya. Sesudah mempelajari ini otomatis berubah. Yang tadinya barangasan, bahasa Sundanya barangasan belagu ya, petang-tang petenteng. Alhamdulillah semenjak mempelajari ini jadi sejuk gitu, nggak petang-tang petenteng lagi. Dan yang saya rasakan jadi batin itu jadi peka ya. Jadi kalau melihat yang sakit, pengen ngebantu, pengen nolong, rasanya gitu. Dan alhamdulillah semenjak itu, jadi saya ingin cara gini, jadi guru itu nggak bilang bahwa ilmu ini kegunaannya untuk ini enggak. Tapi alhamdulillah semenjak belajar itu kepekaan kita itu langsung timbul ya. Kalau melihat orang lagi sakit, langsung sakitnya ini, penyakitnya di sini, nah obatnya ini, itu langsung gitu perasaannya refleks ya. Atas izin Allah tentunya. Nah saudara-saudaraku semua, alhamdulillah ya, intinya semenjak belajar itu saya bisa mengobati, merefleksi, menolong, istilahnya itu pun atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak bisa apa-apa kalau nggak ada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada saudara-saudaraku semua, sekali lagi kepada master-master tenaga dalam, mungkin ada yang sependapat dengan saya, ada yang mungkin juga ada yang beda pendapatnya dengan saya. Untuk saudara-saudaraku semua, silakan kalau ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Insya Allah saya jawab. Dan kedepannya insya Allah juga saya akan membagikan video tentang tutorial bagaimana caranya mengobati menggunakan tenaga dalam ya, dan apa manfaatnya tenaga dalam, insya Allah kedepannya. Baik saudara-saudaraku semua, ditunggu aja video-video selanjutnya. Silahkan di like, di share, di subscribe, di sabrek ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.